Kalau kita uraikan berbagai penyimpangan dan hal-hal yang sangat bertolak belakang dari agama Islam, di dalam salah satu buku mereka atau di dalam kitab Ushulul Kafi disebutkan riwayat dari Ja'far As-Shadiq Abu Abdullah, di mana beliau berkata, Inna Allah khalaqana wa sawwarana fa ahsana suwarana wa ja'alana 'aynahu fi 'ibadihi wa lisanahu an-natiq fi khalqihi wa yadahu al-mabsuta 'ala 'ibadihi bir-ra'fati war-rahmah wa wajhahu alladhi yu'ta minhu wa babahu alladhi yudallu 'alayhi atau yadullu 'alayhi wa huzzanahu fi samaihi wa ardihi wa bina أثمرت الأشجار وأينات الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت أشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله. Ya, disebutkan dalam riwayat mereka ini dari imam mereka, imam yang ke-6, Ja'far As-Shadiq, bahwa beliau berkata, sungguhnya Allah menciptakan kami, mempercantik penciptaan kami. Dan kami, Imam Ahlul Bait, dijadikan sebagai matanya yang melihat di tengah hamba, lisannya yang berbicara di tengah makhluk, tangannya yang dihantarkan kepada hamba dengan kebaikan dan rahmat, wajahnya yang didatangi darinya, pintunya yang Allah tunjukkan kepadanya. Dan kami adalah perbendaharaan Allah di langit dan di bumi. Karena kamilah Ahlul Bait, pepohonan berbuah dan dan buah-buahan menjadi matang, serta sungai-sungai itu mengalir. Dan karena kami pula Ahlul Bait, turun hujan dari langit dan menumbuhkan rerumputan di bumi. Ya. Dengan ibadah kami Allah itu diibadahi. Andai kata bukan karena kami, Allah tidak akan diibadahi. Ya. Perhatikan ya bagaimana keyakinan mereka. Ini di sumber rujukan mereka yang paling mereka percayai. Ya. Dan disebutkan di dalam Syarah Az-Ziyarah dari Al-Khu'i, riwayat dari As-Shadiq. Ya. Dia berkata, lana ma'allahi halat. Kami, maksudnya Imam Ahlul Bait, punya beberapa kondisi bersama Allah. Nahnu fiha huwa wa huwa nahnu. Di mana di dalam kondisi itu kami adalah Allah dan Allah adalah kami. Ya. Illa annahu huwa wa nahnu. Perbedaannya ya, dia adalah dia, Allah adalah Allah, kami adalah kami. Ya. Di buku mereka Ushulul Kafi, ini sekali lagi dari sumber yang paling mereka percaya. Sebutkan riwayat, walakin Allah khalaqana bi nafsihi. Tetapi Allah mencampur kami dengan dirinya sendiri. Jadi di dalam diri para imam Ahlul Bait ini ada diri Allah di dalamnya. Ya. Perhatikan. Kemudian mereka sendiri memaknakan syirik itu apa? Ya. Kaidah mereka sebagaimana di dalam Mir'atul Anwar karya Al-Amiri, mereka berkata, "Annal akhbar mutadafira fi ta'wil asy-syirki billah wasy-syirki bi ibadatihi bisyirki fil wilayati wal imamah." Katanya hadis-hadisnya Ahlul Bait itu sangat banyak sekali menjelaskan definisi syirik itu. Ya. Bahwa syirik dalam ibadah kepada Allah itu artinya perbuatan kesyirikan dalam wilayah dan keimaman. Lagi-lagi kewalian dan keimaman. Ya. Terus dia lanjutkan bahwa siapa yang mempersyirikatkan seorang bersama imam, ya. Jadi maksud kesyirikan itu
dia mempersyirikatkan seseorang bersama imam. Jadi imam mereka imam 12. Ada yang memasukkan imam lain, itu artinya berbuat kesyirikan. Nah, itu makna syirik di kalangan mereka. Ya, perhatikan. Kalau umat Islam kenalnya syirik itu, artinya dia masukkan ibadah yang lain di dalam peribadatan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu umat Islam. Kalau mereka tidak. Mereka di dalam Usulul Kafi dia tafsirkan ayat. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, pasti akan hancur amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Maka dia terangkan bahwa makna ayat ini menurut mereka lain amarta biwalayati ahadin ma'a walayati aliyin alaihi salam min ba'dika la yahbatanna amalu. Andai kata engkau Nabi Muhammad memerintah ada kewalian seseorang bersama kewalian Ali setelahmu, maka akan hancur seluruh amalanmu ya Nabi Muhammad. Ya berarti Nabi Muhammad sudah hancur sekarang amalannya semuanya. Karena Nabi Muhammad setelah beliau meninggal, siapa yang ganti? Abu Bakar, bukan Ali. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Iya. Jelas ya? Dan mereka, ciri orang Syiah ini menakwilkan ayat sembarangan. Seenak perutnya saya. Iya. Dan akan datang nanti ayat-ayat bagaimana mereka tafsirkan. Ayat yang lain, A'ilahum ma'allah. Ini pengingkaran. Apakah ada yang disembah bersama Allah? Itu kan makna ayat. Apakah ada yang disembah bersama Allah? Ini pengingkaran. Maksudnya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Apa mereka tafsirkan ayat ini? Ya. Katanya, apakah ada imam petunjuk bersama imam kesesatan? Lagi-lagi diarahkan kepada apa? Kemana imam? Iya. Jadi itu definisi syirik. Menurut mereka. Jadi kesyirikan itu artinya berbuat kesyirikan di dalam wilayah atau di dalam keimaman. Di dalam keimaman. Baik. Kemudian dari syirik mereka di tauhid uluhiyah, ya, ada satu judul bab di dalam Bihar al-Anwar karya al-Majrisi. Mereka sebutkan anna an-nas la yahtaduna illa bihim wa annahumul wasailu bainal khalqi wa bainallah wa annahu la yadkhulul jannata illa man arafahum. Katanya bahwa manusia ini tidak akan mendapat petunjuk kecuali dengan imam ahlul bait. Dan imam ahlul bait ini perantara antara makhluk dan antara Allah. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang tidak mengenal imam ahlul bait. Jadi masuk surga harus kenal siapa? Imam ahlul bait. Ya. Dan di riwayat yang lain mereka katakan fa'innahum hujubur rabb wal wasaitu bainahu wa bainal khalq. Sungguhnya mereka ini tirai-tirai Allah, para imam ahlul bait. Perantara antara Allah dan antara makhluk. Dan ini letak kesyirikan ya. Kaum musyrikin di masa Nabi diperangi. Kenapa? Ya. Mereka menyembah kepada sembahan mereka. Bukan karena meyakini sembahan ini memberi manfaat. Tidak. Tapi sembahan ini dijadikan perantara antara mereka dengan antara mereka dan siapa? Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Disebutkan ucapan kaum musyrikin bahwa mereka berkata, kami tidak beribadah kepada sembahan itu, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa dengan sedekat-dekatnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini perhatikan dari kesyirikan ya, kaum Syiah. Bahkan doa itu tidak diterima kecuali dengan menyebut nama para imam. Ya. Kata mereka, dan ini di kitab Wasailus Syiah, la yuqbalud du'a illa bi asma'il a'immah. Doa itu tidak akan diterima kecuali dengan menyebut nama para imam. Kecuali dengan menyebut nama para imam. Dan mereka juga beristighosah kepada para imamnya dan dimaklumi bahwa istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedangkan mereka ini ya, mengharuskan beristighosah dengan para imamnya.
Kemudian, ya perhatikannya dari bentuk kesyirikan yang mereka kembangkan. Mereka katakan bahwa menziarahi kuburan Ja'far Shadiq itu senilai dengan 30 haji mabrur. Ya. 30 haji mabrur yang diterima haji yang suci bersama Rasulullah. Bukan haji biasa ya. Jadi haji bersama Rasulullah yang mabrur, yang suci diterima 30 kali, itu senilai dengan ziarah ke kuburannya imam mereka, Ja'far Shadiq. Baik itu Ja'far Shadiq ya, imam ke-6. Bagaimana kalau imam yang di bawah lebih tinggi lagi? Nah ini ada riwayat lain. Siapa yang berziarah ke kuburan Husain, maka ditulis untuknya 70 haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 70 haji bersama umrohnya ya. Ini bersama Nabi. Dan di riwayat yang lain, di riwayat lain, kalau dia haji, ya, atau dia menziarahi kuburan Husain, itu sama dengan 1000 haji bersama Mahdi mereka. 1000 berarti berapa? 1 juta ya. 1 juta haji bersama Imam Mahdi mereka. Dan dihitung 1000 bersama umroh Rasulullah. Jadi senilai 1 juta haji bersama Imam Mahdinya dan senilai dengan 1000 umroh, 1 juta umroh bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Perhatikan mereka menganjurkan untuk berziarah ke kuburan dengan sedemikian rupa. Iya. Bahkan ada keyakinan lainnya. Tanah dan pasir di kuburan Husain itu menurut mereka itu adalah penyembuh segala penyakit. Penyembuh segala penyakit. Iya. Dan ini ada di dalam buku-buku rujukan mereka. Bahkan mereka sebutkan, ya, "Inna fihi shifaan min kulli da'in wa amnan min kulli khauf." Pada tanah kuburan Husain itu terdapat padanya obat dari segala penyakit, pengaman dari segala rasa takut. Ya. Bahkan Al-Khumaini di dalam bukunya Tahrirul Wasilah mengatakan bahwa kubur Husain ini, tanah kuburannya tidak senilai dengan tanah apapun di atas muka bumi ini, termasuk tanah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi ada kuburan Husain yang paling afdal. Iya. Ada riwayat-riwayat mereka yang mengatakan bahwa tanah di Karbala itu lebih utama dari tanah Mekah dan Madinah. Iya. Karena itu mereka, orang-orang Syiah, itu salah satu cirinya juga ya, sering bawa pasir yang mereka sebut dengan pasir Karbala atau tanah. Sudah dikemas begini. Nah, ini dari kesyirikan. Iya. Baik. Di Biharul Anwar juga mereka ajarkan ya, mantra-mantra ditulis di atas kertas. Ya, kayak dukun saja. Bacanya juga tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakanush, ayakanush, urush. Apni tonton dah. Ya matafirun. Yang bacanya juga berat kita bacanya. Ini dalam bahasa Arab ya. Dia tulis panjang gitu. Kemudian dia berikan keutamaan. Siapa yang baca begitu terhadap orang yang disihir. Ya. Kemudian dia. Siapa yang menulis seperti itu. Kalau dia tersesat di jalanan. Di safar. Atau dia khawatir terhadap dirinya. Maka cukup dia tulis hal-hal yang seperti itu tadi. Dan di sebagian riwayatnya dia panggil ya Salih. Ya. Agtimi. Nah, dia suruh panggil Salih kalau bilang di jalan. Sebab ada katanya dari jin yang namanya Salih. Ini pengajaran kaum Syiah ya. Dan ini di dalam keyakinan umat Islam ini adalah bentuk dari kesyirikan. Sebab siapa yang berdoa menyuruh kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak ada, hal yang dia tidak mampu, itu maka itu adalah dihitung sebagai syirik akbar. Dan ini diajarkan di dalam buku-buku mereka. Nah, baik. Ya, kapan seorang itu dianggap berbuat kesyirikan? Ini perhatikan Khumaini ya, bagaimana dia mendefinisikan syirik. Katanya syirik itu, asyirk huwa talabul haja min ghairillah. Syirik kata Khumaini adalah meminta keperluan dari selain Allah, mal i'tiqad
anna hadzal ghair huwa ilahun wa rabb. Tapi dengan keyakinan bahwa yang dia seru ini adalah yang disembah dan yang mencipta. Adapun kalau dia minta hajatnya, tapi dia tidak yakini, maka itu bukan syirik. Ya. Jadi batasannya dia tidak yakini ini mencipta, Rabb. Andai kata misalnya ada orang yang ke kuburan, dia minta kepada penghuni kubur. Ya. Dia tidak yakini yang dikubur ini disembah. Tidak diyakini yang dikubur ini yang mencipta. Maka ini menurut Khomeini bukan syirik. Tidak apa-apa. Jelas ya? Padahal ini keyakinan umat Islam syirik atau bukan? Ini kesyirikan. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama Islam tentang hal ini. Iya. Di keyakinan mereka bahwa ya, pada hari kiamat atau ketika Nabi diperjalankan di malam Mi'raj, ya, itu Allah berbicara kepada Nabi SAW dengan lisan Ali bin Abi Thalib. Ya, berbicara dengan lisan siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik. Dan kalau kita membaca bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan mereka, ini sangat banyak sekali. Ya, dari berziarah ke kuburan, pengagungan terhadap kuburan, ya, pengagungan terhadap negeri-negeri mereka, Karbala, Kufa, itu punya keutamaan di sisi mereka. Ya, punya keutamaan di sisi mereka. Sampai di Karbala itu mereka bawakan riwayat, ya, dari Abu Abdullah, imam ke-6 mereka, dia berkata, "Ana ardullahil muqaddas al-mubarakah." Aku adalah bumi Allah yang suci dan berberkah. Asy-syifa'u fi turbati wa ma'i. Kesembuhan adalah dari tanahku dan dari airku. Maksudnya kalau dari Karbala dia ambil tanah di situ, ambil air dari Karbala, ya, itu pasti kesembuhan. Nah, itu pasti kesembuhan. Dan inilah yang dilakukan, ya, oleh apa? Oleh orang-orang Syiah. Ya, karena itu pernah terjadi beberapa tahun kemarin. Ya. Bahkan ini sering ya didapati. Ya, mereka membawa tanah yang sudah dikemas, ya, dibagikan dan diterangkan keutamaannya. Ya, terangkan keutamaan. Jadi ini semuanya dari perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Baik, saya kira kalau kita berbicara tentang masalah bentuk-bentuk kesyirikan mereka di dalam tauhid uluhiyah ini sangat banyak sekali ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana keyakinan kaum Syiah terhadap para malaikat. Iya. Ini keimanan yang kedua. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat. Iya. Mereka meriwayatkan, ini dalam buku-buku Syiah ya, beberapa buku, mereka riwayatkan hadis dari Nabi. Dan ini tentunya kedustaan terhadap Nabi ya. Ya. Dikatakan, katanya, mereka sebutkan bahwa Nabi bersabda, "Khalaqallahu min nuri wajhi Ali bin Abi Thalib 70,000 malak. Yastaghfiruna lahu wa limuhibbihi ila yaumil qiyamah." Allah menciptakan dari cahaya wajah Ali bin Abi Thalib 70,000 malaikat. Ya. Jadi 70,000 malaikat ini dicipta dari cahaya siapa? Cahaya wajah Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh 70,000 malaikat ini? Mereka memohon ampun untuk Ali bin Abi Thalib dan memohon ampun untuk orang-orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib hingga hari kiamat. Ya. Perhatikan ya. Dari mana mereka ngarang dongeng seperti ini? Dinisbatkan lagi secara dusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedustaan yang sangat besar. Ya. Apa tugas malaikat itu? Di antara tugasnya, ya, mereka sebutkan riwayat dari Abu Abdullah, "Wakkalallahu bi qabril Husain alaihi salam 4,000 malak." Ya. Syu'san ghubar yabquna ila yaumil qiyamah.
Allah telah mewakilkan di kubur Husain itu 4.000 malaikat. Aut-autan rambutnya, berdebu. Ya. Malaikat ini kerjanya apa? Menangis sampai hari kiamat di kubur Husain. Ya. Jadi Allah ciptakan 4.000 malaikat untuk menangisi kuburan Husain sampai hari kiamat. Ya. Ini menangis seperti ini diizinkan atau tidak? Hah? Orang yang meratap ketika ada orang yang meninggal, ya, itu perbuatan jahiliyah. Dimaklumi ya, Rasulullah bersabda, "Cintani fi ummati huma bihim kufrun." Ada 2 perkara dari umatku, terjadi pada umatku, dan ini adalah kekafiran. Salah satunya an-niyahatu 'alal mayyit, adalah meratap terhadap orang yang meninggal. Ya, menangis, meraung-raung ketika meninggal. Ini menangis hingga hari kiamat. Ya. Nah, baik. Dan disebutkan oleh mereka riwayat bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun di langit dari malaikat, kecuali malaikat ini memohon kepada Allah supaya diberi izin menziarahi kuburan Husain. Jadi setiap malaikat itu, kalau mengharap, harapannya apa? Untuk menziarahi kuburannya Husain. Iya. Baik. Jadi paling banyak ya mereka sebutkan keutamaan di kuburan Husain. Ya. Kenapa? Untuk menebus dosa. Sebab mereka yang membunuh Al-Husain. Mereka yang membunuh apa? Al-Husain. Menjadi sebab terbunuhnya. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dikirimi surat-surat yang sangat banyak dari Kufah, orang-orang Syiah ini. Ya. Datanglah ke Kufah, kami akan membaiatmu. Sini pendukungmu banyak. Sampai disebutkan puluhan ribu surat yang sampai ke Al-Husain. Ya. Beliau juga sudah minta izin, sudah bertanya ke sana sini, dan beliau utus utusan untuk memastikan. Ya. Dan Husain sudah dinasihati oleh banyak para sahabat. Bahkan sebagian sahabat ketika Husain sudah berjalan menuju Kufah, dikejar oleh sahabat ini. Dinasihati supaya kembali. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tetap kepada pendiriannya. Beliau berjalan, begitu sampai di tengah jalan, utusan atau sampai kepadanya berita bahwa orang-orang Syiah yang menulis surat itu, mereka malah yang berkhianat. Dalam kisah yang panjang ya. Ya. Mereka yang berkhianat. Dan panjang kisahnya sehingga mereka menjadi sebab Al-Husain itu terbunuh. Untuk menebus dosa itulah yang mereka lakukan di kegiatan 10 Asyura. Ya. Hari Karbala mereka sebutkan. Dan lihat ya, dari kerusakan mass media dan bagaimana hubungan mereka dengan orang-orang Syiah diliput kegiatan mereka. Dan jangan dikira ya, peliputan itu tidak ada makna dukungan untuk mereka. Ya. Dan alhamdulillah, ya, dengan hal tersebut umat Islam melihat bagaimana orang-orang Syiah ini tidak memiliki akal yang sehat. Melukai dirinya, ya, menyakiti dirinya, meraung-raung, semuanya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat. Baik. Jadi ini beberapa perkara yang berkaitan ya dengan malaikat. Ada baik satu riwayat lagi berkaitan dengan malaikat. Mereka sebutkan bahwa malaikat ini tidak ada makan, tidak ada minum. Dan pekerjaan mereka hanyalah berselawat untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang mencintainya. Memohonkan ampun untuk syiahnya. Iya. Dan dikatakan bahwa para malaikat tidak mengenal bagaimana cara bertasbih kecuali dengan tasbih para imam. Kalau para imam Ahlul Bait mengajarkan tasbih, apa yang dibaca oleh imam Ahlul Bait, itulah tasbihnya para malaikat. Iya. Jelas ya? Baik, ini beberapa kerusakan kaum Syiah dalam keimanan mereka terhadap para malaikat.
Kita lihat bagaimana keimanan mereka terhadap kitab-kitab Allah. Ya. Apa keimanan mereka terhadap kitab-kitab Allah? Ya. Mereka meyakini bahwa telah diturunkan ya, terhadap Ali bin Abi Thalib itu atau terhadap para imam banyak kitab. Ya. Banyak kitab. Dan ini termasuk keyakinan mereka yang sangat jelas. Kekufuran. Kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran, bahwa orang-orang Syiah ya, tidak mengurangi Al-Quran atau tidak ada menambah Al-Quran, nah itu hanya kedustaan orang Syiah saja ya. Ya. Hanya kedustaan mereka saja. Sebab orang-orang Syiah sendiri menulis buku-buku. Ya. Menulis buku-buku. Bahkan ada satu buku khusus penetapan. Ya. Penetapan bahwa di dalam Al-Quran itu telah terjadi tahrif. Telah terjadi perubahan. Ya, karena kalau dikumpulkan riwayat-riwayat di dalam buku-buku Syiah, itu banyak sekali. Ya, riwayat-riwayatnya. Ada yang mereka sebut dengan nama Mushaf Ali. Ya. Ada mushaf, mereka sebut dengan nama mushaf apa? Mushaf Ali. Kata Syekh mereka Al-Khu'i, keberadaan mushaf Ali ini berbeda dengan Al-Quran yang ada sekarang ini. Dari sisi susunan surah-surahnya. Dan di dalam mushaf Ali ini, terdapat tambahan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Jelas ya? Ini terang sekali. Ada lain disebut dengan kitab Ali. Ya, kitab Ali. Dan di Harul Anwar dikatakan bahwa ini kitab ya seperti paha seorang lelaki. Ya. Jadi kitab tergulung, dia seperti paha. Tebalnya. Ya. Dan dikatakan bahwa kitab ini dengan tulisan tangan Ali bin Abi Thalib dan Nabi yang mengimlaknya. Nabi yang mengimlaknya. Di mana kitab orang Syiah ini? Ya. Mereka selalu menyebut bahwa ini nanti akan keluar di akhir zaman bersama imam mereka. Imam Mahdi yang mereka tunggu. Yang bersembunyi itu tadi. Ya. Ada yang ketiga disebut dengan nama Mushaf Fatimah. Dan ini mungkin diantara yang paling masyhurnya ya di dalam penyebutan orang Syiah. Ya. Tahu Mushaf Fatimah ini? Di dalam kitab Usulul Kafi, mereka sebutkan bahwa Mushaf ini, Mushaf Fatimah sama dengan Al-Quran kalian 3 kali lipat. Jadi Mushaf Fatimah seperti Al-Quran berapa kali lipat? 3 kali. Kalau Al-Quran kita 30 juz, berarti mereka berapa? 90 juz. Ya. Jelas ya, 30 juz saja tak paham-paham. Ya. Apalagi dia memiliki apa? 90 juz. Ini orang Syiah ya. Dia katakan, wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Allah di dalam Mushaf Fatimah itu tidak ada satu huruf pun yang berada di Al-Quran kalian itu. Ya. Ini sekali lagi di buku mereka Usulul Kafi. Buku yang merupakan rujukan utama kaum Syiah. Iya, di Usulul Kafi. Jadi kalau ada Syiah yang berkata, oh itu tidak benar. Itu dusta saja. Ya. Mereka menghalalkan dusta, menganggap sebagai ibadah. Jangan percaya dengan orang-orang Syiah. Ini di buku-buku mereka sendiri. Nah, ada penyebutan yang lainnya. Ya. Ada kitab katanya diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi meninggal. Ya. Ada lagi lauha dalam bentuk tulisan di atas lauh. Ya, lauh ini hamparannya kadang dari papan, dari kulit. Ya. Baik. Ada Sahifah Fatimah, ada 12 halaman. Ada Suhuf Ali. Dan ada Sahifah di ujung pedang yang disimpan di ujung pedang. Ya ada 13 ya, 13 jenis mushaf atau jenis kitab mereka di dalam riwayat-riwayat orang-orang Syiah. 13 penamaan.
Ini semuanya bukti bahwa mereka mengatakan Al-Quran kita adalah kurang. Ada tambahan pada mereka. Dan ini keyakinan adalah kekafiran. Dan keyakinan ini adalah kekafiran dari banyak sisi. Yang pertama, siapa yang mengatakan Al-Quran kurang? Ya. Itu artinya dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala berdusta di dalam Al-Quran, dan dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sudah sempurna agama. Al-Quran sudah lengkap. Ya. Jadi siapa yang menganggap ada kekurangan, satu huruf pun, itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama Islam, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Apalagi bahasa-bahasa orang Syiah di sini. Ya. Jelas ya? Dan dari konsekuensinya, dia akan menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat dalam menyampaikan agama. Masa Nabi tidak menyampaikan seluruhnya? Iya. Tidak menyampaikan seluruhnya. Demikian. Dan dari keyakinan mereka ini, ya, mereka menganggap bahwa para imam mereka itu berbicara dengan wahyu. Berbicara dengan wahyu. Mereka mengetahui wahyu. Ya. Dan ini di beberapa buku-buku mereka. Baik. Jadi ini keyakinan Syiah terhadap kitab-kitab Allah, terhadap Al-Quran secara khusus. Keyakinan yang mengafirkan. Adapun keyakinan mereka terhadap para rasul, sudah berlalu ya, bagaimana mereka lebih mengutamakan para imam mereka di atas para nabi dan rasul. Iya. Bahkan tidak ada ibadah tegak kepada Allah kecuali dengan ibadah imam ahlul baitnya orang-orang Syiah. Iya. Kemudian yang kelima, bagaimana keyakinan mereka terhadap keimanan kepada hari akhirat? Ya. Ini juga sudah kita singgung ya, bahwa mereka ini memberikan riwayat dari Ali bahwa akhirat itu miliknya imam. Ya. Ia letakkan kata yang dia kehendaki dan dia serahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi hari kiamat tidak akan tegak kecuali kalau si imam ahlul bait orang Syiah menginginkannya. Ya, mereka meyakini bahwa tidak akan tegak hal tersebut kecuali kalau imam ahlul bait menginginkannya. Dan dari keyakinan yang rusak mereka di sini, ya, adalah mereka meyakini akidah raja'ah. Apa itu raja'ah? Tadi sudah kita terangkan ya. Simpulan global berkaitan dengan masalah raja'ah. Bahwa kaum Syiah meyakini nanti di akhir zaman, ya, di akhir zaman, sebelum hari kebangkitan, para keimanan, para imam ahlul bait dan Syiahnya serta musuh-musuh mereka itu dibangkitkan. Jadi para imam dan pengikutnya dibangkitkan, musuh-musuh mereka juga dibangkitkan. Ya. Kemudian para imam dan orang-orang Syiah ini menuntut balas. Menuntut balas. Ini keyakinan yang batil terhadap kehidupan akhirat. Ya. Ini adalah kekafiran yang nyata. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di banyak ayat bahwa setelah seorang itu meninggal masuk di alam kubur, dia tidak akan kembali lagi ke dunia hingga apa? Hari kiamat. Di antara ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah di surah Al-Mu'minun, "Kalla ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun."
Hingga salah seorang dari mereka itu didatangi oleh kematian. Mereka berkata, ya, wahai Rabb kami, kembalikan lagi ke dunia. Kembalikan kami ke dunia. Supaya kami bisa beramal salih yang kami tinggalkan. Ini harapan setiap orang yang meninggal. Dia orang salih maupun orang fajir. Kalau sudah keluar ruhnya, dia pasti mengharap untuk apa? Kembali lagi. Kalau dia salih, dia mengharap kembali lagi untuk beramal. Menambah amalannya. Supaya lebih besar kenikmatan yang dia dapatkan. Kalau orang yang fajir, keluar ruhnya, tentunya dimaklumi bagaimana penyesalan yang sangat besar. Ya. Maka Allah firman, kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan dan di belakangnya ada alam barzah, yaitu alam kubur. Ila yaum yubatun, sampai hari kiamat. Tidak ada balik lagi ke dunia, tidak ada. Allah firman, wa annahum ilayna la yarji'un. Ya. Wa annahum la yarji'un. Dan mereka ini tidak akan kembali. Tidak mungkin kembali lagi. Jadi, kaum Syiah meyakini tentang adanya raja ini pasti ya, terdapat di dalamnya pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Ya, mereka sebutkan ya banyak riwayat tentang hal ini. Bagaimana kisah rajaannya. Ya, bagaimana caranya. Sehingga para imam itu bangkit. Lalu membalas dendam. Sampai disebutkan. Kaum Syiah itu membalas dendam. Sampai puas mereka. Ya, sampai puas mereka membalas dendamnya. Ya, dan disebutkan di dalam keyakinan raja ini bahwa ini adalah keyakinan yang disepakati oleh kelompok Syiah Imamiyah. Ya, dan ini dari hal yang darurat, harus dari darurat dari perkara aksioma yang ditetapkan di dalam madhab mereka. Ya, yang diterapkan di dalam madhab orang-orang Syiah. Baik. Jadi ini secara global ya, tentang akidah raja'ah. Nah, ada satu pembahasan lagi, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, saya belum terangkan tadi. Yaitu ada akidah Syiah, disebut dengan nama akidah Al-Bada. Akidah apa? Akidah Al-Bada. Iya. Al-Bada itu dalam bahasa Arab digunakan dalam dua makna. Makna pertama, penampakan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Jadi sebelumnya tersembunyi tidak tampak, baru tampak setelahnya. Itu bada namanya. Ya. Dan makna yang kedua dalam bahasa Arab, bada itu artinya dia muncul pendapat baru. Tadinya pendapatnya, tiba-tiba muncul pendapat apa? B. Muncul pendapat B. Ini akidah Al-Bada. Dan akidah Al-Bada kaum Syiah ini ibadah yang sangat agung katanya. Iya. Ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka berkata, ma'ubidallahu bisyai'in mithlul bada. Allah itu tidaklah Allah diibadahi dengan suatu apapun semisal al-bada. Iya. Baik. Semisal al-bada. Karena itu orang-orang Syiah, ya, dengan akidah al-bada ini, mereka menutupi kebusukan akidah mereka. Riwayat-riwayat kaum Syiah itu bertabrakan. Bahkan hampir setiap riwayat mereka pasti ada riwayat lain yang menyelisihinya, kontradiksi riwayat-riwayatnya. Ya. Kadang dalam sebuah riwayat mereka telah sebutkan bahwa salah seorang dari imam Ahlul Bait berkata bahwa penggantiku setelahnya adalah anakku. Ternyata anaknya meninggal. Anaknya apa? Meninggal. Kok imam bisa meninggal? Hah? Berarti di sini riwayatnya imamnya harusnya apa? Kan dusta kan? Ya. Maka cara kelompok Syiah menutupi kedustaan ini dengan akidah al-bada. Oh, Allah berubah pendapat. Ya. Tadinya ditetapkan sebagai imam, tampak bagi Allah ada yang lebih afdal. Dia meninggal saja diganti oleh anak yang satu lagi. Jadi ini
cara mereka. Sama dengan imam ke-11-nya. Kan tidak ada anaknya. Iya. Berubah pendapat. Imam ke-12 ini, Al-Mahdi-nya mereka. Mereka sebut banyak riwayat ya. Katanya Al-Mahdi akan keluar. Disebutkan dulu keluarnya. Berapa tahun. Iya. Disebutkan bagaimana keluarnya. Nah, Al-Mahdi tersebut. Ya, bahkan saya sebutkan di sini riwayatnya dari Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir. Dia berkata kepada Sabit, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah menentukan perkara ini pada tahun 70. Tahun 70 sudah ditentukan. Ya. Akan keimaman Ahlul Bait. Dalam artian menguasai bumi semuanya. Sudah ditentukan pada tahun 70. Tatkala Al-Husain salawatullahi alaihi terbunuh, katanya, kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi menjadi lebih besar. Sehingga Allah mengakhirkan penentuan ini hingga tahun 140. Jadi berubah ketentuannya Allah. Dari tahun 70 menjadi tahun berapa? Tahun 140. Iya. Kami telah menceritakan kepada kalian. Dan kalian telah mendengarkannya. Iya. Jadi dia sudah, Abu Ja'far sudah cerita tahun 140 akan dikeluarkan. Tapi ternyata ya, tidak terjadi. Nah, Allah menghapus ketentuan itu dan menetapkan yang dia kehendaki di sisinya di Ummul Kitab. Dan terus berjalan. Imam ini tidak diketahui lagi kapan. Sama dengan Imam Mahdi. Sudah ditentukan dalam sebagian riwayat keluar tahun sekian tahun. Setelah itu dikatakan keluar tidak diketahui berapa waktunya hingga hari kiamat. Jadi ini cara mengemas kedustaan. Ya, dan Syiah untuk mengemas akidah mereka yang jelek ini, mereka punya dua senjata ini. Dengan akidah al-Bada ini yang pertama, dan yang kedua dengan akidah Taqiyah yang akan kita terangkan nanti. Akidah Taqiyah mereka. Baik. Jadi paham ini ya? Apa yang dimaksud dengan akidah al-Bada? Dan ini kekafiran yang nyata. Ya. Ini artinya dia ingkari ilmu Allah. Ini artinya dia menisbatkan kepada Allah kejahilan. Dan cukuplah ini dianggap sebagai kekafiran. Kelompok Qadariyah ketika baru muncul, mereka meyakini ya, al-amru unuf. Perkara itu baru terjadi. Jadi katanya orang-orang Qadariyah ini, ketika perkara terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Sebelumnya Allah tidak tahu. Dan ini kelompok Qadariyah dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi Ibnu Umar biyadi." Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata mereka berinfak sebanyak gunung Uhud, berisi emas, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Baik. Nah ini saya kira kekafiran yang nyata dari keyakinan kaum Syiah. Ya. Hal yang jelas. Ya. Nah akidah al-Bada ini berusaha dibela oleh sebagian orang. Sekarang ini ada orang-orang ya, jangan tertipu, ada orang-orang yang menyerukan pendekatan antara Sunni Syiah. Ya. Bagaimana mungkin bisa didekatkan? Ya. Orang Syiahnya sendiri begini keyakinannya. Apalagi nanti kalau kita tahu bagaimana sikap orang Syiah terhadap kaum muslimin. Ya. Kita dianggap kafir, dianggap najis, halal dalanya, hartanya. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kepada orang yang seperti ini keadaannya, sikapnya terhadap umat Islam. Ya. Karena itu orang-orang yang menulis pendekatan tentang Sunni Syiah ini mengajak ke sana, ini hanya ada dua golongan. Kalau dia bukan orang Syiah, berarti dia orang yang tertipu oleh Syiah. Nah, seperti Quraisy Shihab misalnya. Dia nulis buku, judulnya apa? Hah? Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Ya. Pembelaan. Dan akidah Bada ini ya, diartikan sedemikian rupa bahwa bukan itu maksudnya. Maksudnya begini dan begitu. Ya. Jelas ya?
Dan ini pembelaan. Sebab riwayat-riwayat kaum Syiah tidak menunjukkan tentang hal tersebut. Ini menunjukkan mana yang kita terangkan tadi. Yaitu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Quraisy sendiri nulis buku, tapi dia tidak baca dari buku-buku apa? Sumber rujukan orang Syiah, khususnya 8 kitab yang merupakan sumber rujukan pokoknya. Tidak ada di dalam sumber rujukannya. Silakan baca di daftar pustaka bukunya, tidak diketemukan. Usulul Kafi saja dia tidak sebutkan. Jelas ya? Dari buku-buku Syiah. Dia hanya ambil dari guru-gurunya di Azhar, yang memang waktu itu lagi seru-serunya pendekatan antara Sunni Syiah. Tapi setelah itu orang Azhar sendiri ditipu oleh orang Syiah. Baru tampak bahwa mereka ini apa? Berdusta di dalam pendekatan. Ingin mendekatkan. Baik. Kalau ingin mendalami dan menjelaskan Syiah itu, memperbandingkan Syiah dengan Sunni, harus adil seseorang. Jangan dia dia menyimpulkan tidak baca buku-buku orang Syiah. Ini kesimpulan dari mana? Dia simpulkan. Dia bicara tentang Sunni. Di daftar pustaka yang disebut oleh Quraisy, dia tidak sebutkan buku-buku para ulama ahli sunnah. Seperti buku Imam Ahmad. Usulus Sunnah. Atau As-Sunnah misalnya karya Imam Ahmad. Atau As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Dan selainnya dari buku-buku yang merupakan sumber rujukan umat Islam. Dimaklumi. Masa nggak disebutkan? Dan tampak sekali buku ini, yang ditulis oleh Quraisy ini adalah pengaburan terhadap hakikat Syiah. Pengaburan terhadap hakikat Syiah. Saya sendiri menyangka bahwa penulisnya salah satu dari 2 golongan. Kalau dia bukan orang Syiah, berarti dia adalah orang yang tertipu oleh Syiah. Dan dengan saya yang pertama kelihatannya itu lebih mendominasi di hati saya. Sebab tidak ada yang nulis satu buku membela sedemikian rupa. Ketika kejadian ribut-ribut di Sampan menjadi membuat statement bahwa Syiah bukan sesat. Ini bukan orang yang bersama kaum muslimin. Harusnya dia memberikan sikap. Dan dia sendiri akui sebagian kesalahan dan kekeliruan orang-orang Syiah. Kenapa dia tidak ungkapkan? Kenapa dia tidak ungkapkan? Baik. Karena itu hadirin sekalian, kita perlu menyadari bahwa di zaman ini, karena ada sebagian orang yang mengajak kepada penyimpangan dengan pakaian yang indah, dengan cara yang halus. Karena itu ukuran seorang berpijak penting sekali. Al-Quran dan hadis sesuai dengan jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi dijadikan ukuran. Sekarang Quraisy dan selainnya kalau ingin mengambil panutan, baca harusnya bagaimana ucapan para ulama tentang Syiah. Tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang memuji Syiah Rafidhah. Tidak ada seorang pun. Imam 4 semuanya memberikan hukum yang jelek terhadap kelompok Syiah dan mengkafirkan mereka. Dan Syafi'i berkata bahwa Syiah ini kalau di kalangan burung-burung pemansa yang paling jelek, maka dia adalah rukhama, burung yang paling jeleknya. Ini Imam Syafi'i dari Imam Tabi'in. Masih jauh masanya sebelum Imam 4. Dan ucapan para ulama Islam dalam hal ini banyak sekali. Tidak ada silang pendapat. Kenapa mereka datang, orang-orang yang baru lahir kemarin, menyelisih para imam terdahulu, dan mengatakan bahwa Syiah ini adalah sebuah madhab yang mungkin dikatakan sebagai madhab yang kelima di dalam Islam. Siapa yang mengakuinya dari ulama terdahulu? Imam Syafi'i keras terhadap Syiah. Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad dan selainnya dari para ulama terdahulu. Maka ini dasar kita berpijak. Jangan tertipu dengan, ini dia membahas begini. Kadang uslub pendekatan sekarang ini, orang-orang Syiah pintar ya. Bikin ceramah, dia sentuh tema-tema. Berkaitan dengan anak muda, berkaitan dengan hati. Kadang tema-tema berkaitan dengan filsafat, tasawuf. Dia masuk dari arah itu. Nanti dia akan sisipkan pemikiran-pemikiran Syiah.
Mungkin dia sebutkan dari keutamaan Ali, kecerdikan Al-Hasan, Al-Husain. Nah, dari situ mereka akan masuk, memberikan racunnya. Ya. Dan ahlul bidah seperti itu dari masa ke masa. Awal kali kita duduk dengan mereka, dia tidak akan cerita aslinya. Cerita yang manis-manis dulu, yang indah dulu. Kita suka mendengarnya. Ya. Lama baru apa? Setelah lama baru mereka berikan bagaimana hakikatnya. Nah, karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, ahlul bidah itu seperti kalajengking. Badannya dia sembunyikan di bawah tanah. Ya. Nggak kelihatan, begitu ada lewat, langsung diserang. Ya. Dan ini dari bahaya mereka terhadap umat Islam. Baik. Kemudian yang ini beberapa pembahasannya yang berkaitan dengan masalah keyakinan Syiah ya terhadap kehidupan akhirat. Ya, dan saya tadi ulas pembahasan berkaitan dengan kehidupan yang kita luput tadi, pembahasan al-bada. Ini pembahasan keimanan. Nah, dari keimanan kepada hari akhirat juga di kalangan orang Syiah, kalau kita umat Islam di alam kubur, yang paling ditanya apa? Yang pertanyaan paling pertama ditanyakan di kubur apa? Hah? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Apa agamamu? Kan begitu. Kalau orang Syiah apa? Sekarang kita lihat riwayatnya. Ya. Dalam Biharul Anwar, mereka meriwayatkan, awwalu ma yus'alu anhu al-abad hubbuna ahlal bait. Awal kali yang ditanyakan kepada seorang hamba di kuburnya, bagaimana kecintaannya kepada kami ahlul bait. Hah? Itu awal kali yang ditanyakan. Iya. Baik. Demikian pula pada hari kiamat. Mereka menyebut ilaina sirat, kepada kamilah jalan itu, wa ilaina al-mizan, kepada kami timbangan. Wa ilaina hisabu syiatina, dan hisab terhadap kelompok Syiah kami adalah terhadap kami. Ya. Dan Al-Hur Al-Amiri di dalam bukunya Al-Fusul Al-Muhimmah di Usulil A'immah, dia menerangkan inna min usulil a'immati alaihi wassalam al-iman bi anna hisaba jami'il khalqi yawm al-qiyamah ila al-a'immah. Kata mereka bahwa dari dasar pokok agama Syiah, ya, agama para imam Syiah, dari dasar pokok agama mereka adalah mengimani, meyakini bahwa hisab seluruh makhluk pada hari kiamat itu akan diserahkan kepada para imam. Perhatikannya kedustaan yang sangat besar ini. Bukankah Allah di dalam Al-Quran berkata, "In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun." Ya. Sungguhnya hisab mereka itu kembali kepada Rabbku, Allah Rabbku. Dan juga bukankah Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina apa? Hisabahum." Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami, dan sungguhnya kami akan menghisabnya. Maka siapa yang mengatakan bahwa hisab pada hari kiamat diserahkan kepada iman, ini adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Iya. Baik. Dan tadinya tema pembahasan yang pernah dijudulkan di sini itu dengan tema Syiah menentang Allah. Ya. Dan ini tema sebenarnya ditulis adalah merupakan judul dari sebuah buku yang ditulis oleh ulama kita. Dia kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang diselisihi oleh orang-orang Syiah. Jadi itu artinya Syiah menentang Allah di dalam firman-Nya. Ya, disebutkan banyak ayat. Dan ini salah satunya, salah satu contoh seperti ini. Walaupun sebenarnya di banyak pembahasan yang sudah berlalu, kalau kita bawakan ayat-ayatnya, setiap pemahaman orang Syiah bertentangan dengan apa? Al-Quran. Itu artinya dia menentang Allah di dalam ketentuannya. Iya. Seperti Syiah mengatakan bahwa imam mereka adalah rahmat untuk seluruh makhluk. Ini menentang Allah karena Allah telah berfirman, "Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi Muhammad yang dijadikan rahmat untuk semesta alam. Mereka menentang. Ya. Hal ini.
Baik. Adapun keimanan mereka terhadap takdir, ini adalah hal yang juga banyak diketemukan dalam buku-buku mereka penyimpangan, di mana mereka mencocoki madhab orang-orang Qadariyah di dalam hal tersebut. Ya. Kemudian di sini selesai sudah ya, berkaitan dengan masalah keyakinan Syiah di dalam pokok-pokok keimanan. 6 dasar pokok keimanan. Kita sudah uraikan bagaimana penyimpangan mereka. Dan ini sebenarnya dari pembahasan ini saya sudah cukup. Bahwa Syiah ini bukanlah agama Islam. Sangat bertolak belakang dengan keislaman. Ya, bahkan menghancurkan keislaman seseorang. Ya. Kemudian dari akidah pokok kaum Syiah adalah akidah taqiyah. Akidah taqiyah. Ya, dan ini poin yang kelima ya, saya terangkan di selebaran, di bagian yang kedua. Keyakinan taqiyah dalam agama Syiah. Ya. Apa taqiyah itu? Al-Mufid menerangkan bahwa taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan. Serta menutupi keyakinan dari orang-orang yang menyelisihi. Dan tidak terang-terangan kepada mereka dalam hal yang mengakibatkan bahaya dalam agama maupun dunia. Ini ucapan Al-Mufid. Ya, di syarah Aqaid. Ya. Di dalam kitabnya Tashihul Aqaid, ini adalah hal yang jelas. Menerangkan makna taqiyah menurut mereka. Jadi taqiyah itu menyembunyikan kebenaran. Menutupi keyakinan. Ya. Disembunyikan dari orang yang menyelisihi. Karena itu orang-orang Syiah di awal-awal kalau dia mengajar. Ya. Kadang kalau ditanya, kamu orang Syiah? Dia bilang tidak. Ya. Kalau dia sudah tahu ini orang ahli sunnah. Ya. Jadi dia tanya, kamu Syiah? Dia bilang tidak, saya bukan Syiah. Nah. Kadang kalau dia mengaku Syiah, ditanya dari keyakinan Syiah begini dan begitu. Jawabannya tidak. Kami tidak begini, tidak begitu. Nah. Ya. Dan ini Syiah keyakinan yang sangat besar pada mereka. Ya. Keyakinan yang sangat besar pada mereka. Mereka yakini bahwa taqiyah ini at-taqiyah min afdali a'malil mu'min. Mereka sebut dari ucapan Ali bin Abi Thalib bahwa taqiyah dari amalan mukmin yang paling afdal. Jadi dusta amalan mukmin yang paling apa? Paling afdal. Ya, kata Abu Ja'far, at-taqiyatu min dini wa dini abai wala imana liman la taqiyata lah. Taqiyah dari agamaku dan dari agama ayah-ayahku, maksudnya para imam di atasnya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada taqiyah. Ya. Karena itu tidak beriman orang yang tidak bertaqiyah. Tidak ada orang Syiah yang jujur ya. Di kalangan mereka saja antara Syiah kadang dusta. Ya. Sebab itu bagian dari apa? Bagian dari agama mereka. Bagian dari agama mereka. Ya. Dan Khomeini sendiri berkata, ya. Al-Khomeini berkata, Innal anbiya lam yufaddiluhumullahu ala baqiyati khalqihi illa bitaqiyatihim linnas. Sungguhnya para nabi itu tidak diutamakan di atas makhluk yang lainnya kecuali karena mereka melakukan taqiyah terhadap manusia. Luar biasa Khomeini. Para nabi saya mereka tuduh apa? Bertaqiyah, melakukan kedustaan. Ya. Dan ini naudzubillah. Ya. Apa hukumnya orang yang tidak bertaqiyah? Hah? Apa hukumnya orang yang tidak bertaqiyah di kalangan orang Syiah? Perhatikan. Dia katakan dalam riwayat mereka, inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah wala dina liman la taqiyata lah. Sesungguhnya 9/10 agama itu pada taqiyah. Jadi agama 9/10 pada apa? Taqiyah. Yang jelas-jelas itu cuma 1/10 saja. Berarti kebanyakannya apa? Kebanyakannya berdusta. Dan mereka katakan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada taqiyahnya. Tidak ada agama. Iya. Dan mereka sebutkan riwayat. Sungguhnya kalian di atas agama
innakum ala dinin man katamahu a'azzakullah wa man ada'ahu adzallakullah. Sungguhnya kalian di atas agama, siapa yang menyembunyikannya Allah akan memuliakannya. Siapa yang menyebarkannya Allah akan menghinakannya. Ya. Dan di dalam Usulul Kafi serta di I'tiqad karya Ibn Babawai, mereka sebutkan bahwa orang yang meninggalkan taqiyah itu hukumnya adalah kafir. Orang yang meninggalkan taqiyah. Jadi paham ya bahwa taqiyah ini apa? Pokok dasar agama Syiah. Kenapa mereka sangat menjadikan hal ini pokok dasar agama mereka? Sebab inilah cara menyembunyikan keyakinannya. Ya, kalau kaum muslimin dengar keyakinan Syiah yang kita bacakan tadi, wah kaget. Wah masa? Jadi pasti akan mengingkari. Makanya harus ada akidah taqiyah. Agar supaya orang apa? Tidak langsung kabur kalau dibacakan buku-buku Syiah. Ya. Dan ini juga cara menyelesaikan masalah di tengah mereka sendiri. Karena buku-buku Syiah, pada riwayat-riwayat mereka, hampir setiap riwayat terjadi kontradiksi. Jadi kalau pertentangan antara dua riwayat, riwayat pertama imamnya mengatakan boleh, riwayat kedua mengatakan tidak boleh. Maka mereka katakan yang benarnya tidak boleh, adapun pembolehan dari imam itu taqiyah dari imam. Jadi cara menyelesaikannya, itu taqiyah, riwayat satu taqiyah, yang benarnya riwayat yang kedua. Ya. Jadi cara menutupi apa? Kebobrokannya. Baik. Dan inilah yang merupakan ciri kaum Syiah hingga hari ini. Karena itu hati-hati. Ya. Dalam dialog dan seterusnya, bukan tidak boleh dialog dengan orang Syiah. Dialog pada dengan orang-orang Syiah kalau memang diperlukan. Ada kemaslahatannya di belakang. Tapi baca dari buku-buku mereka. Sebab kalau mereka ditanya, boleh aja mereka berdusta di depan umum. Ya. Tapi kalau dibacakan dari buku-bukunya, mereka mau lari kemana? Ya. Baik. Sampai ada yang bertanya, kenapa kalau memang Syiah ini mengkafirkan kita? Kenapa orang-orang Syiah ketika mereka datang umrah, datang haji, mereka juga sholat di masjid di belakang Imam Haram? Ya. Itu ada riwayatnya. Ya. Ada riwayatnya di sisi mereka. Mereka katakan, man sallamahu fi shaffil awal, faka'annama sallama Rasulullah fi shaffil awal. Jadi siapa yang salat bersama orang yang bukan Syiah, maksudnya orang-orang Nawasib ini, kita selain orang Syiah itu disebut nasib sama mereka. Orang yang memusuhi Syiah. Siapa yang salat di belakang orang yang memusuhi Syiah di shaf pertama, seakan-akan dia salat bersama Nabi di shaf pertama. Ya, jadi mereka kasih keutamaan malah. Karena ini apa? Bentuk dari apa? Bentuk dari taqiyah. Ya. Karena itu jangan heran. Mungkin dia shafnya paling belakang, di belakang imam. Sudah kelihatan, Syiah. Oke juga ya, shaf paling awal. Ya. Dia dalam masalah dengan kita. Jelas ya? Berbuat baik. Ya. Kadang membuat kegiatan-kegiatan, bagus kegiatan-kegiatannya. Ya. Bikin pondok pesantren, bikin masjid, bikin tahfidul Quran, itu nama saja. Nama saja. Tahfidul Quran, menghafal Quran, yang mana mereka? Al-Qurannya saya dianggap kurang. Iya. Jelas ya? Al-Qurannya saya dianggap kurang. Nah, sampai sebagian ulama yang menulis buku, itu sudah mendatangi Iran. Ya, berulang kali. Dan mendatangi sekolah-sekolah mereka, universitas mereka. Dia tanya kepada sebagian dosennya. Ya, sebagian ayat. Dia katakan, ini ada di dalam Al-Quran. Ayatnya. Ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah. Sadaqallahul azim. Ada di dalam Al-Quran gitu. Loh, di mana di dalam Al-Quran? Sadaqallahul azim. Ada, cuma saya lupa sekarang. Nanti saya cari pakai komputer dulu. Gitu dia. Ini dosen ini. Tidak ada di dalam Al-Quran sadaqallahul azim. Ya. Yang ada itu sadaqallah, titik sampai situ saja. Tapi itu bukan di konteks dibaca di akhir baca Al-Quran. Di pembahasan lain. Jelas ya?
Ini menunjukkan mereka tidak ada ihtimam dengan Al-Quran. Dan Khomeini sendiri, di sebagian tulisan, dia menyesalkan kurangnya mereka perhatian terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Sebab memang keyakinan Syiah kalau seperti ini akan membuat seorang itu tidak cinta kepada Al-Quran. Ya. Tidak menyukai Al-Quranul Karim. Baik. Jadi pembahasan berkaitan dengan taqiyah. Dan saya di sini sudah sebutkan ya pembahasan bagaimana orang-orang Syiah itu menambah-nambah Al-Quran. Ya. Menambah Al-Quran. Ada contoh-contoh ya ayat mereka tambah. Bahkan mereka punya surah sendiri. Ada surah dalam sebagian riwayat mereka. Surah tersendiri tidak ada dalam Al-Quran. Namanya surah Al-Walaya. Ya, ada nasnya di buku mereka. Ya. Dan ini bukti yang sangat kuat bahwa mereka menambah Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan Syiah. Ya. Waktu sudah membatasi ya. Mereka punya keyakinan tentang Imam Mahdi. Ya. Hanya saja Imam Mahdi mereka ini. Ya. Itu adalah imam yang ke-12. Yang bersembunyi di Cirdap. Tentang Imam Mahdi sendiri, saya perlu luruskan. Kalau di umat Islam, ada memang hadis. Ya. Dari Nabi SAW menunjukkan bahwa pada hari kiamat akan keluar. Ya. Dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya. Dia ini akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan apa? Kesewenang-wenangan. Inilah Imam Mahdi di kalangan ahli sunnah dalam hadis-hadis yang sahih. Jelas ya? Bedanya dengan Syiah, kalau Imam Mahdinya Syiah sudah ada, kalau Imam Mahdinya ahli sunnah belum ada. Nanti di akhir zaman. Kalau Imam Mahdinya Syiah namanya Muhammad ibn Hasan al-Askar. Ya. Kalau Imam Mahdinya ahli sunnah namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Sebab Nabi sebut namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayah. Dari keturunan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Baik. Dan Syiah sendiri dalam keyakinan ya, keimaman ini banyak hal-hal yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Ya, dan ini waktu agak membatasi kita, saya tutup dengan penjelasan bagaimana akidah Syiah itu terhadap Ahlul Bait sebenarnya, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya. Jangan disangka ya bahwa orang Syiah benar dalam ucapannya mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Soalnya mereka akui dari Ahlul Bait cuma berapa? Imam 12 mereka saja. Itu yang mereka akui. Dari Imam 12-nya saja. Nah, adapun Ahlul Bait yang lain, ya, mereka tidak akui hal tersebut atau mereka sebagai Ahlul Bait. Ya, karena itu mereka kafirkan paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka kafirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahkan Jufru'ul Kafi, Fatimah sendiri katanya, ya, tidak ridha menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini dalam riwayat mereka. Jadi mereka sendiri mencerca. Ya, sampai dia katakan Fatimah tidak ridha nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Fatimah setelah menikah, dia berkata, "Wallahi qad ishtadda huzni washtaddat faqati wa tala saqami." Ya. Katanya Fatimah, demi Allah, ya, sesungguhnya kesedihanku telah berkepanjangan dan kesusahanku semakin berat dan semakin panjang penyakitku. Ini ucapan Fatimah katanya ketika dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan orang-orang Syiah, ya, bukan hanya mencela para sahabat, bahkan Nabi sendiri pun mereka cela. Ya. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma satu, ada perempuan Nabi, cuma Fatimah saja. Anak perempuan yang lainnya, ya,
Mereka ini adalah anak-anaknya Khadijah. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi anak Nabi yang lainnya, anak perempuannya Nabi yang lain, itu tidak diakui oleh Syiah. Cuma satu yang diakui. Dan ini kedustaan yang sangat besar. Orang Syiah menentang Al-Quran di sini. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan Nabi, Qul li azwajika wa banatika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, pakai jama anak-anak perempuanmu. Banyak. Bukan satu aja. Dia kata cuma Fatimah anaknya akan dikatakan dan kepada putrimu Fatimah. Jelas ya? Jadi ini tuduhan apa? Mengatakan anak Nabi cuma satu Fatimah saja. Yang lainnya bukan anak Nabi. Ini celaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Syiah ini adalah kaum yang mereka terlalu menyombongkan dirinya. Sampai mereka punya riwayat bahwa Syiah itu, ya, mereka dicipta dari tanah memang sama dengan lainnya, tapi tanah khusus. Ya. Tanah khusus. Adapun Sunni, orang Sunni itu dicipta pakai tanah lain. Ya. Terus mereka katakan bahwa ada sebagian yang dicipta dengan tanah yang bercampur antara tanah Syiah dengan tanah Sunni. Loh, kalau bercampur bagaimana hasilnya? Nah, mereka sambung ceritanya. Jadi kalau pada Syiah itu ada dosa dan kemaksiatan, ini karena pengaruh ada tanah Sunni yang ikut di situ. Ya. Dan kalau pada orang Sunni ada yang baik, ada yang soleh pada orang Sunni, itu karena pengaruh ada tanah Syiah yang ikut di situ. Ya. Nah ini jangan dikira ya, di buku mereka di Biharul Anwar, ya, di jilid 5, di Hilalus Syara'ir, karya Al-Qummi, diterangkan, ya, hikayat ini oleh mereka. Nah, jadi semuanya dari hal-hal yang sebenarnya dimaklumi oleh kaum muslimin. Ya, adapun mereka mengkafirkan para sahabat, ini lebih banyak untuk dihitung. Ya. Mereka sebutkan bahwa seluruh dari para sahabat itu kafir, kecuali 4 saja. Ali, Al-Miqdad, Salman, dan Abu Dhar. Dan sebagian riwayat menyebut sampai 7. Semua manusia murtad setelah Nabi, kecuali 7 saja. Jadi kalau 7, Al-Hasan dan Al-Husain tidak masuk di dalamnya. Berarti juga mereka mengkafirkan siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Iya. Sebab Al-Hasan dan Al-Husain dua-duanya sahabat juga. Iya. Jelas ya? Dan mereka ini, kalau mengaku cinta Ahlul Bait itu juga tidak benar. Sebab Al-Husain sendiri, di dalam sejarahnya, Al-Husain, dalam sejarahnya, waktu beliau terbunuh di Karbala, ada beberapa anaknya yang ikut. Dan di antara anak Al-Husain di situ, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Dari keluarganya. Ya. Andai kata Ahlul Bait benci kepada Umar, Abu Bakar, tidak mungkin mereka memberi kunyah Abu Bakar, memberi nama apa? Memberi nama Umar. Itu tidak mungkin. Abu Bakar radhiyallahu taala serta Umar ini yang paling dibenci orang-orang Syiah. Digelari dengan berbagai gelar. Sampai mereka punya doa khusus. Doa khusus dibaca untuk melaknat 2 berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Iya. Jadi kalau antum lihat di musim haji, orang-orang Syiah di kuburan, nangis-nangis di kuburan, itu jangan dikira mereka nangis karena khusyuk. Jangan dikira mereka nangis karena khusyuk. Nangis memang di kuburan. Nangis apa? Mendoakan laknat untuk para sahabat yang dikubur di Baqi'. Nangis mereka, doakan laknat. Ya. Segera dibangkitkan nanti di akhir masa, kemudian dituntut balas dari mereka. Macam-macam doanya. Jadi perhatikan dari keberadaan orang-orang Syiah, nasallallahu assalamu alaikum. Baik. Ya, banyak riwayat yang lain ya berkaitan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, berkaitan dengan istri-istri Nabi. Ya. Yang mereka tuduh dan mereka paling benci kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tuduh sebagai pezina. Ini tuduhan kepada Aisyah saja, ya, itu sudah kekafiran.
Karena kalau dia menuduh Aisyah dengan perbuatan zina, itu artinya dia telah menentang 10 ayat Al-Quran yang mensucikan Aisyah dari tuduhan di surah An-Nur. Ya. Sepotong ayat saja diingkari, kafir menurut kesepakatan ulama. Ini seluruh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap kafir oleh mereka, murtad. Dan bagaimana sikap mereka terhadap kaum muslimin? Ya, terlalu banyak riwayat-riwayatnya, saya nggak bisa baca semuanya. Hanya saya simpulkan dari riwayat-riwayat itu. Ya. Untuk kaum Syiah, kaum muslimin mereka sebut sebagai nawafid. Atau bahasa lainnya orang-orang awal. Jadi kita kalau di antara mereka cerita, ya, ada muslim lewat begitu, bukan Syiah, dikatakan, oh, ada nasib yang lewat, ada nawafid. So, kalau kawannya bicara sama kaum muslimin, setelah itu ketemu lagi, mungkin dia akan tanya, orang awam itu bicara apa? Jadi kita disebut orang awam nawafid. Ya. Sikapnya terhadap kita diulas dari buku-buku Syiah. Yang pertama, ya, kaum muslimin ini yang berlaku padanya hukum zahir saja. Hakikatnya mereka adalah penduduk neraka, keyakinan mereka. Satu. Kemudian yang kedua, mereka sepakat bahwa kita kaum muslimin itu adalah kafir, najis. Hal yang disepakati di kalangan mereka. Dan ini disebut oleh syekh mereka, Ni'matullah Al-Jazairi. Ya, dalam buku yang masyhur ya, Al-Anwar Al-Nu'maniyah. Ini buku termasuk buku Syiah yang banyak disebarkan. Ya, karena lihat-lihat saja di internet ada, PDF-nya ada. Nah, yang ketiga, tidak boleh salat di belakang mereka. Dan tidak halal sembelihan mereka. Kalau umat Islam menyembelih, itu tidak halal dimakan. Nah, kemudian dari hukum terhadap kita ini dianggap anak-anak zina semuanya. Ya. Sebab akad nikahnya tidak ada yang syah. Akad nikahnya tidak ada yang syah. Karena itu mereka punya riwayat dari Abu Ja'far. Abu Ja'far katanya berkata, Wallahi inna nasa kullakum awladu bagaya ma khala syi'atina. Katanya demi Allah seluruh manusia ini adalah anak-anak pezina kecuali Syiah kita. Ya. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa kita ini adalah qirada wal khanazir. Ya. Adalah kera-kera dan babi-babi. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Ini di Biharul Anwar ya. Judul khusus di situ. Ya. Judul untuk kaum muslimin kera-kera dan babi-babi. Kemudian yang keenam, ya, mereka wajibkan untuk memerangi ahli sunnah. Dan wajib untuk membunuh mereka secara senyap. Pembunuhan ikhtiar. Ya. Dan yang ketujuh, mereka juga wajibkan untuk mencuri harta kaum muslimin. Ya boleh untuk hal tersebut mereka lakukan. Itu ada di dalam keyakinan mereka. Ya. Dan saya di sini belum bahas ya tentang masalah nikah mut'ah orang-orang Syiah. Ya, ini produk mereka yang paling apa? Yang paling mereka andalkan. Sebab ini caranya menarik. Ya. Apalagi kalau anak-anak muda yang memang kecenderungannya ke sana mengikuti syahwat, ya kasih saja biaya, biaya kuliah dipanggil ke KUM, sampai di KUM sana dikasih fasilitas mut'ah lagi. Ya, ada hotel-hotel. Ya. Menurut kisah para ulama yang pernah ke Iran, hotel-hotel ya memang difasilitasi bagi siapa yang ingin nikah mut'ah. Bagi siapa yang ingin nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini kawin kontrak. Ya. Cukup dia ketemu dengan perempuan, cocok, akad. Tidak perlu disaksikan oleh wali. Tidak perlu disaksikan oleh walinya. Tidak perlu ada yang tahu dari keluarganya. Dan ini naudzubillah dari kerusakan orang-orang Syiah sekarang ini. Ya, dan jangan dikira ya, ini sudah banyak terjadi, apalagi di wilayah kita di Sulawesi Selatan ini. Kejadian-kejadian dalam hal ini mungkin kalau dicetak satu buku tebal. Benar. Ya. Dan beberapa dokter sudah mengisahkan orang-orang perempuan-perempuan ya pakai jilbab tapi datang periksa di dokter kelamin ada kelainan karena terlalu banyak berhubungan. Tidak bersuami, ya. Secara status suami tapi ada penyakit-penyakit seperti itu. Nah ini dari kerusakan yang hendaknya dipahami. Ya. Hendaknya dipahami. Apalagi bagi siapa yang memiliki anak-anak perempuan yang tidak jelas di mana rimbanya, maka harus dilihat. Ini bahaya untuk
Seorang kepala rumah tangga dia tidak tahu anak perempuannya belajar apa. Kalau ada dari pemahaman Syiah, hati-hati. Ini nikah mut'ah adalah perkara yang sangat dianjurkan di tengah mereka. Apalagi kalau dikasih keutamanya. Ya, tidak apa-apa saya bacakan sedikit riwayat ya. Mereka sebutkan ya, dari salah seorang andalan riwayat mereka yang mereka sebut dengan Al-Mulla Fathullah Al-Kashani. Dia menyebutkan hadis dari Nabi. Ini hadis dari siapa? Dari Nabi. Nabi katanya bersabda, "Man tamatta'a marratan kanat darajatuhu kadarajatil Husain." Siapa yang melakukan nikah mut'ah satu kali, kedudukannya sama dengan Husain. "Wa man tamatta'a marrataini fadarajatuhu kadarajatil Hasan." Siapa yang melakukan nikah mut'ah dua kali, maka kedudukannya sama dengan Al-Hasan. "Wa man tamatta'a thalatha marrat kanat darajatuhu kadarajati Ali bin Abi Thalib." Siapa yang melakukan nikah mut'ah tiga kali, kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib. "Wa man tamatta'a arba'a marrat fadarajatuhu kadarajati." Siapa yang melakukan nikah mut'ah empat kali, maka kedudukannya sama dengan kedudukanku, kata Nabi. Lihat ya, hadits dusta yang mereka riwayatkan. Bagaimana tidak anak mudanya lomba-lomba. Ya. Nikah, kalau begitu nikah 5 kali, berarti lebih tinggi derajatnya dari Nabi ya. Kalau sudah 5 kali. 6 kali, 7 kali. Bagaimana pula yang sudah ratusan kali. Ya. Nah ini, naudzubillah dari keyakinan rusak orang-orang Syiah. Ya. Nah harus diketahui bahwa pembolehan mut'ah ini tidak ada silang pendapat di kalangan orang Syiah. Bahkan ini dari perkara darurat dalam agama mereka. Baik, sebenarnya banyak hal yang perlu kita sampaikan di sini, tapi waktu membatasi. Ya, dan mudah-mudahan apa yang saya terangkan pada pertemuan ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, bisa menjadi gambaran ringkas ya bagaimana sebenarnya hakikat dari Syiah tersebut dan bahaya Syiah ini terhadap umat Islam, dan semoga hal ini bisa menjadi nasihat untuk seluruh umat Islam guna berhati-hati ya dan menghindari apa saja yang berbau Syiah. Ya, dan ingat, bid'ah itu kadang awalnya kecil. Ya. Tapi lama-lama menjadi besar. Itu tabiat dari bid'ah. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Ihdar saghiral muhdatsat, fainaha satakunu kibara." Hati-hati kalian dari bid'ah yang kecil, sebab dia nanti akan menjadi besar. Perhatikan kaum Khawarij itu. Yang mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Kaum Khawarij ini, ya, di antara bibit mereka adalah sekelompok kaum yang berada di Kufah. Sekelompok kaum yang berada di Kufah. Mereka yang pertama kali membuat zikir berjamaah. Dan ini di dalam sejarah firaq, tentang firqah-firqah dan di dalam sejarah penyimpangan, ini adalah bid'ah amaliyah yang paling pertama terjadi dalam Islam. Bid'ah amaliyah yang paling pertama terjadi, yaitu zikir berjamaah. Ya. Sekelompok kaum duduk dipimpin oleh satu orang, wahai kaum bertasbih 100 kali, sama-sama tasbih, subhanallah subhanallah 100 kali. Maka ini ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau katakan, ya kaum, wahai kaum, innakum ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aw muftatihu abwabi dhalalah. Apakah kalian ini berada di atas agama yang lebih baik dari agama Nabi Muhammad? Atau kalian membuka pintu kesesatan? Ya. Kalau dia katakan yang mereka lakukan ini adalah petunjuk Nabi, berarti kalau dia katakan bahwa zikir berjamaah ini adalah petunjuk, itu artinya mereka menganggap bahwa dirinya lebih bagus petunjuknya dari petunjuk Nabi. Sebab Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya. Jelas ya? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, saya melihat pada kalian, menyangka pada kalian, kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian beliau sebutkan tentang kaum Khawarij. Ini firasat seorang alim ya.
Ibnu Mas'ud tidak tahu yang gaib. Hanya saja, ya, alim ulama, Allah berikan cahaya dalam hatinya. Karena dia memiliki firasat. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mutawassimin dari para ulama. Ya. Maka subhanallah, kata rawi yang meriwayatkan, saya lihat orang-orang yang kebanyakan zikir berjamaah itu masih terbunuh bersama kaum Khawarij di mana? Di Nahrawan. Perhatikan bidahnya, tadinya kecil, zikir-zikir berjamaah saja. Akhirnya menjadi besar, kudeta terhadap penguasa. Ya, berpemikiran apa? Berpemikiran Khawarij. Karena itu yang saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigit dengan baik. Ya. Ikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Ikuti jalan para ulama terkemuka. Ya. Sebab itulah kelurusan agama. Itulah kelurusan agama. Dan jangan tertipu dengan orang-orang Syiah. Dengan berbagai slogannya. Ya. Dengan berbagai retorika yang memukau. Dengan berbagai pendekatan. Dengan berbagai pendekatan. Dan hendaknya diketahui oleh umat Islam. Ya, dengan berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang Syiah di belakangan ini. Bahwa umat Islam ini dibidik oleh musuh-musuhnya. Ya, ini dikeluarkan dari jalan yang lurus. Karena itu kita harus memiliki kepekaan. Harus memiliki kepekaan. Dan harus memiliki semangat yang lebih besar untuk mempelajari agama. Untuk mempelajari agama. Sebab orang yang kuat dasar agamanya, orang yang memahami akidah Islam dengan benar, ya, setiap kali muncul kesesatan, dia akan segera memahami ini adalah kesesatan. Apapun namanya, apapun labelnya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun retorika menyampaikannya, dia akan memahami itu kesesatan. Tapi ini akan dipahami oleh seorang muslim kalau dia apa? Dia kuat di dalam mempelajari agamanya. Dan kita harus memiliki kejujurannya dalam mempelajari agama. Ya. Kita semua akan mati. Akan meninggal. Alam kubur, kepastian yang tidak ada yang bisa menolaknya. Sudahkah kita bersiap menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur? Ya. Jangan berpikir sederhana, oh itu kan dari SD saya sudah pelajari. Siapa Tuhanmu? Rabbku adalah Allah. Siapa Nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad. Apa agamamu? Agamaku adalah agama Islam. Wah, insya Allah nanti di alam kubur saya pede juga bisa menjawab. Ya. Ingat ya, di alam kubur ini Nabi kabarkan. Ketika malaikat bertanya, ada orang yang menjawab apa? Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkannya, saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Tidak ada manfaatnya kalau dia ikut-ikutan saja. Harus dia pelajari. Siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agamanya. Nah, ini perlu belajar. Perlu menuntut ilmu. Ya. Menghadiri acara seperti ini bagus ya. Tapi ini bukan suatu hal yang cukup. Harus diluangkan waktu yang lain. Ya, kita kadang tidak jujur pada diri kita. Sekolah, Masya Allah. Ya, dari kecil sudah SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Sudah kerja, perlu kuliah lagi 6 bulan. Ya, kursus lagi sebulan, 3 bulan, tidak ada masalah. Luangkan waktu, keluarkan duit. Mempelajari bagaimana cara menjawab 3 pertanyaan di alam kubur, kewajibannya berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, tidak pernah dia berpikir. Bagaimana caranya saya pelajari? Ya, kalau dia merasa belum belajar, gimana saya belajar? Harus adil kita pada diri kita. Kalau memang jujur kita menghendaki kebaikan untuk diri. Ini bukan fardu kifayah. Oh, kalau si ustaz sudah paham, gugur kewajiban atas saya. Jadi fardu ain, kewajiban atas setiap muslim dalam mempelajari. Atas setiap muslim dan muslimat. Iya. Atas setiap muslim dan muslimat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan insyaallah taala di masa mendatang kita akan membuat kegiatan-kegiatan yang kita akan dalam pertemuan ringkas seperti ini, kita akan kaji pokok-pokok dan dasar-dasar dari agama kita. Ya, seperti bagaimana cara menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur, apa dasar pokok dalam
akidah ini, insyaallah taala mudah-mudahan Allah mudahkan kesempatan yang lain. Tapi yang ingin saya ingatkan di sini, hendaknya setiap muslim dan muslimah punya semangat di dalam belajar. Ya. Punya semangat di dalam menuntut ilmu. Dan inilah yang paling ditakuti dan dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Mereka tidak takut kepada umat Islam. Jumlah kita yang paling banyak di atas muka bumi sekarang ini. Jumlah umat Islam. Tidak ada yang takut kepada umat Islam. Ya. Dari kualitas mereka, dari sisi dari yang takut pada kuantitas mereka, tidak ada yang takut pada umat Islam dari persenjataan, keduniaan yang mereka miliki. Mereka hanya khawatir kalau umat Islam mempelajari agamanya. Itu saja kekhawatiran orang-orang kafir. Karena itu lihat berbagai cara untuk memalingkan kaum muslimin. Berbagai cara dilakukan untuk memalingkan kaum muslimin dari mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, menunjuki kita kepada jalan yang lurus, mengokohkan kita di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati-hati kita dengan keimanan, memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan di dalam amalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesadaran kepada kita semua pentingnya arti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjaga diri di atas keislaman. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk seluruh hadirin. Dan mungkin masih ada waktu 15 menit atau 20 menit. Saya akan jawab beberapa pertanyaan.